Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Ikhwanil ahibba, في هذه الفرصة النفيسة نأتي بمادة البلاغة وهو المعاني، ونأتي تحت الموضوع الترجي والتمني. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai taroji dan tamanni. Kita awali dengan definisi terlebih dahulu. Apa itu taroji? At-taroji huwa talabu husul syai' al-mahbub in kana husuluhu qariban mutawaqqi'an. Usaha untuk mendapatkan sesuatu yang disenangi dan mungkin untuk diraih, sesuatu itu mungkin menjadi nyata. Jadi taroji itu dalam makna yang mudah artinya adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan tamanni adalah kebalikannya, huwa talabu husul syai'il mahbub la yurja husuluhu listihalatihi au bu'd. Yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan yang tidak mungkin terjadi, atau kalaupun mungkin sangat kecil menjadi nyata. Itu namanya tamanni. Jadi taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil atau mungkin terjadi tapi sangat kecil kemungkinannya. Nah, adawat yang dipakai untuk makna taroji itu adalah ala dan asa, sedangkan at-tamanni itu menggunakan laita. Terkadang ditemukan dengan menggunakan sigot istifham hal atau lau, atau menggunakan juga la'alla yang digunakan taroji. Ini adawat. Tapi umumnya at-tamanni itu menggunakan laita, meskipun ditemukan dengan menggunakan hal, lau, dan la'alla. Makna-makna daripada taroji, contoh-contoh daripada taroji. La'alli anjah, semoga saya sukses. Ya. Ini kesuksesan sangat mungkin diraih oleh siapapun yang bersungguh-sungguh. Man jadda wajada, man sabara zafara. Nah itu. Asa an arbaha, semoga saya untung, saya beruntung. Seorang pedagang memiliki harapan, keinginan untuk beruntung, dia bilang asa an arbah. Maka ini adalah taroji. Fa asallahu ayyatiya bil fathi, semoga Allah memberikan kepada kita kemenangan dalam fathu, penaklukan kota Makkah. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi. La'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra, semoga Allah menjadikan sesuatu itu setelah ini. Ya. Jadi mengharapkan sesuatu itu terjadi setelah ini, itu juga mungkin terjadi. Dan ini contoh-contoh yang lain yang banyak kita temukan. Asallahu ayatiya bihim jami'a, semoga Allah mendatangkan sebab mereka semuanya. Nah ini contoh-contoh daripada at-taroji. La'allahum yattaqun, la'allakum tadhakkarun. Asallahu ayyunjihaka fil musabaqah, semoga Allah mensukseskanmu di dalam perlombaan. Ini semuanya taroji. Nah, contoh-contoh daripada makna tamanni yaitu laitas syababa ya'udu yauman, andai masa muda itu kembali pada suatu hari. Padahal tidak mungkin ada orang itu kembali ke masa muda. Sesuatu yang mustahil terjadi, orang yang sudah tua kembali muda. Nah, orang yang menyesali ketika sudah tua hidupnya, lalu dia bilang laitas syababa ya'udu yauman, itu laita di sini maknanya tamanni. Laita li qintaran minadz zahabi, andai saya memiliki satu peti emas. Mungkin enggak orang punya satu peti? Ini kalau yang mengucapkan orang fakir, orang miskin, mungkin. Tapi
kemungkinannya sangat kecil terjadi. Ada orang lagi butuh uang, dia ngelamun, coba saya punya uang sak koper. Laitali qintaran minal mal, minan nuqud. Nah, itu mustahil terjadi. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Andai kami punya penolong. Ini orang-orang kafir ketika sudah meninggal di akhirat nanti. Menyesali kenapa dulu dia tidak dekat dengan orang-orang mukmin, tidak bergabung dengan orang-orang mukmin. Lalu mereka menyesali, andai kami punya penolong. Dan di saat itu ketika terjadi di akhirat, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan ini contoh-contoh lagi yang menunjukkan lau falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Lau di sini bermakna andai, dan ini enggak mungkin. Ya. Andaikan kami dikembalikan, maka kami akan menjadi orang-orang mukmin juga enggak mungkin. Fahal ila khuruj min sabil. Andai. Jadi hal yang maknanya jadi kayak contoh fahal lana min syufa'a fahal ila khuruj min sabil, itu sebenarnya kalau dari sisi bentuk adalah berbentuk istifham. Jadi kalau kita mengikuti makna setianya, apakah bagi kami ada penolong? Apakah ada jalan keluar bagi kami? Kedua ini maknanya secara bentuk istifham, tapi maknanya adalah tamanni, karena sudah tidak ada lagi solusi di akhirat nanti bagi orang-orang yang kafir. Di dunia inilah sekarang kesempatan kita untuk melakukan amal baik sebanyak-banyaknya agar kemudian nanti kita tidak merugi di akhirat. Jadi itu berbentuk pertanyaan, tapi konteksnya dalam konteks itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sehingga istifham dalam konteks ini dimaknai sebagai makna tamanni. Seperti saya sampaikan di atas bahwa makna tamanni itu sejatinya hanya ada satu, yaitu laita. Yang lain-lain adalah bentuk lain yang secara kontekstual itu layak dimaknai sebagai makna tamanni. Laitani anjah. Qalal kaslan, orang yang pemalas bilang semoga saya sukses. Nah, itu bagi orang yang pemalas rasanya tidak mungkin orang itu akan sukses. Kalaupun iya, kemungkinannya sangat kecil sekali. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ini ucapannya Maryam. Andai saya mati sebelum ini dan kemudian saya benar-benar orang yang dilupakan. Nah, itu sudah tidak bisa mungkin lagi karena itu terjadi di masa lalu dan orang tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang paling jauh dari hidup kita itu adalah 1 detik yang baru saja berlalu dari hidupmu. Maka gunakan kesempatan sebaik mungkin agar kemudian kita diberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai nida. Kata sapaan. An-nida talabul mutakallim iqbal al-mukhatab biharfi naibin munabin ad'u. Keinginan seorang mutakallim untuk menghadap atau menemui mukhatab, memanggil mukhatab dengan huruf yang mengganti kalimat ad'u, saya memanggilmu. Nida ini terbagi menjadi 2, ada nidaul qarib, yaitu menggunakan hamzah dan ai, dan yang kedua nidaul ba'id, panggilan untuk sesuatu yang jauh, mukhatab yang jauh, menggunakan ya, aya, haya, ai, au, a, dan wa. Nah, jadi ai itu digunakan untuk yang qarib maupun yang ba'id sesuai dengan konteksnya. Nah, nida ini memiliki makna-makna yang banyak sekali. Tergantung konteksnya bagaimana. Misalkan kalimat az-zajru, kalimat kekecewaan, ratapan. Afuadi matal matab, wahai hatiku, kapan engkau akan bertaubat? Dia meratapi kenapa dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, hatinya terus-menerus kotor. Lalu dia bilang, afuadi matal matab. At-tahassur, merasa rugi. Ya dirrah, naza'ta min taji walidiha fa asbahat hilyatan fi taji ridwan. Wahai mutiara,
engkau diambil dari mahkota orang tuanya. Fa asbahat hilyatan fi tajin ridwan, maka engkau sekarang menjadi perhiasan pada mahkota Allah yang Maha Ridwan. Ini orang yang bersedih, ya, karena anaknya meninggal, dan dia menganggap anaknya sebagai permata, sebagai mutiara yang ada di dalam kehormatan keluarganya. Tapi ketika diambil, dia yakin dia sejatinya juga menjadi perhiasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja kesedihan melanda bagi orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Ya. Kemudian ada banyak sekali makna-makna yang teman-teman bisa baca. Ada namanya al-istighasah itu ya. Al-istighasah. Al-istighasah itu apa? Meminta pertolongan. Ya. Ya la qaumi wa ya li amsali qaumi li unasin utuwuhum fi izdiyadi. Wahai kaumku, wahai orang-orang yang semisal dengan kaumku. Li unasin utuwuhum fi izdiyad. Ya. Bagi orang-orang, ya, utuwuhum fi izdiyad. Ya. Syair ini menunjukkan tentang meminta pertolongan. Ya. Di dalam syair ini seorang penyair meminta kaumnya agar menolong dia untuk, ya, diberikan sangu, diberikan bekal. Ya. Lalu al-ighra, ada man ighra yang artinya godaan, ya, al-ighra, terpikat karena godaan. Ya man rumiyat, ya, alla tanhadi ilan nar. Wahai orang yang akan hancur, orang yang akan membusuk, apakah mau kamu dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka? Ya, itu ighra. Lalu at-ta'ajjub, makna ta'ajjub. Ya ayyuhal majnun, kaifa tafalsaf. Wahai orang yang gila, bagaimana mungkin engkau berfilsafat? Bagaimana mungkin engkau berfalsafah? Ini ta'ajjub, gumun ana wong gendeng kok malah berfilsafat. Izharul hazni, menampakkan kesusahan. Aya mangzilal ahbabi ainal ahibbah. Wahai para penghuni cinta, di manakah cinta yang sesungguhnya? Itu izharul hazni. Dia sedih karena kehilangan orang yang dia cintai. At-tadzakur, ya, pengingat. Zakartuka ya ma'hadal muslimin. Ya, ini ya ma'hadal muslimin dipakai sebagai pengingat. Wahai, ya, ma'hadnya orang-orang muslim. At-tahdid, ancaman. La illam tantahi ya lutu la takunna minal mukhrajin. Kalau kalian tidak menghentikan, ya Lut, la takunanna minal mukhrajin, maka kamu termasuk orang-orang yang akan diusir. Ini tahdid. Ya, jadi makna-makna nida ini sangat bergantung pada konteks nida itu dipakai dalam kalimat apa. At-ta'zim, makna daripada mengagungkan. November ghayyarta majril hayat. November, kau rubah siklus hidup, arah hidup. Wa kunta November matli al-fajri, dan engkau November, ya, matli al-fajrin, ya, tempat keluarnya fajar. Nah, ini ta'zim. Ya. Dia menganggap perubahan terjadi di bulan November, yang dia mengagungkan bulan itu. At-tahqir, ya, merendahkan. Ayyuhatin lasta anqa wa asma min turabin tadusu au tatawassadu. Nah, ini bilang kepada dirinya, menyebut manusia itu dengan menyebutkan hai tanah. Itu merendahkan. Lasta anqa wa asma. Engkau ini, ya, tidak bersih, ya, dan tidak tinggi
min turab, terbuat dari tanah. Jadi menyebut manusia dengan kata-kata ya ayyuhatin, itu tahqir, menghinakan. Ibarat sampean ngomong ke orang begini, ada orang sombong, lo bilang begini, alah mani aja. Jadi menyebut dia asalnya dari mana. Wong kere, hei kere. Nah, itu contoh daripada tahqir. Hei miskin. Nah, itu juga contoh daripada tahqir. Lalu ada al-madhu, memuji. Ya ummatan tawajjahtu sama bi bi'tsati khairil wara Ahmad. Ya. Wahai umat, ya. Kita tawajuh, mengharap langit, menghadap ke langit dengan diutusnya, ya, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia, Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Ini madah. Ad-du'a umumnya berbentuk Allahumma qulillahumma fatiras samawati wal ard, Allahumma a'inna ala zikrika. Itu berarti Allahumma itu nida yang maknanya doa. An-nudbah, an-nudbah, ya, penyesalan. Wa harra qalbah mimman qalbahu syabmun wa man bijasmi wa hali indahu saqamun. Wa harra qalbah, du hati, ya, dari orang yang hatinya gulita, yang hatinya tidak menentu. Wa man bijismi wa hali indahu saqamun, dan orang yang jasadku dan keadaanku berada dalam kesulitan, berada dalam, ya, kesakitan. Ini nudbah. At-takhyir, memilih. Ayyuhal ya'is mut qablal mamat, wahai orang yang berputus asa, matilah kamu sebelum mati. Au idza syi'ta hayatan farraja, kalau kamu ingin hidup maka hendaknya memiliki harapan. Ini ada orang yang putus asa, ya, disuruh milih. Ayyuhal ya'is, wahai orang yang berputus asa, matilah kamu sebelum mati, atau kalau kamu mau hiduplah dengan harapan. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya harapan, itu ibarat orang yang mati sebelum dia mati. Nah, dalam konteks ini au dijadikan sebagai takhir, sehingga makna ayyuhal ya'is itu bermakna sebagai takhir. Iltimas, ya, melakukan nida kepada orang yang, ya, sederajat. Azaina nisa'il alamina ajibi du'a musyawwikin bil iraqi gharib. Wahai, ya, perhiasan perempuan-perempuan dunia, jawablah, responlah panggilan orang yang merindukan Irak, yang asing. Ya, ini iltimas, memanggil kepada orang yang satu, ini apa namanya, satu level. Lalu ada juga makna ikhtisas, pengkhususan. Rahmatullahi barakatuhu alaikum ahlal bait. Ahlal bait itu asalnya ya ahlal bait. Nah, penyebutkan kata ahlal bait di sini itu dipakai sebagai nida bermakna ikhtisas. Saya kira itu sebagai tambahan dari materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Nakhtatim hadza bi qiraatil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.